Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula nyuwun tangleteng ayat Al-Qur'an menika wonten larangan janganlah menjual ayat Allah. Niki hakikate dos pundi? Pun wonten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Di dalam si salib menempuh tingkatan makrifat pada Allah, ada beberapa tahap yang harus dia alami. Salon sing jero ora muni ya. Di dalam setiap manusia untuk kembali kepada Allah ada beberapa hal yang dia alami. Pertama, dia harus hatinya menerima ajaran Allah di dalam dinul haq. Dan ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Di situ dikatakan tentang ajaran Allah adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan hati atau ruh dari belenggu hawa nafsu. Sebab siapapun kita, tatkala hati masih jadi budaknya hawa nafsu, masih terbelenggu hawa nafsu, sampai kapanpun dia tidak akan bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajib bagi setiap diri manusia menerima ajaran Allah tersebut, kecuali mereka yang tak ingin kembali sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ajaran tersebut akan menghasilkan satu kefahaman, dan ini ada kaitannya dengan ilmu hakikat, ilmu tasawuf, atau boleh saya katakan tahapan makrifat pada Allah. Itu pertama adalah hati harus menerima ajaran Allah. Bentuk makrifatnya ilmu
jenengan iki paham apa yang disampaikan ajaran tersebut. Mula sangka kuwi, oleh karenanya mengapa saya selalu mengadakan forum tanya jawab setelah materi kami sampaikan di situ. Sebab tidak semua orang iku paham, apalagi di tengah umum, apalagi saya kira di tengah khusus jamaah kados pengaten 80% paham. Cuman mungkin ada beberapa titik ilmu yang kurang. Makanya kami selalu membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab atau dialog. Perlunya barangkali di antara perkara apa yang kami sampaikan itu kurang difahami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kefahaman satu ilmu sudah kita terima, ada makrifat berikutnya yang harus kita alami juga. Jadi tahapan demi tahapan ini bentuk proses yang harus kita alami. Apa? Setelah kita melalui makrifat ilmu, kita harus masuk pada zona makrifatul amal. Makrifat amal, makrifat laku. Lah, makrifat laku ini ada 3 tahap. Tahapan pertama adalah hati ketika saat ditempatkan dimanapun ya, dan dihadapkan Allah dengan hati ini bisa merasakan bahwasanya Allah beserta kita. Makanya di dalam zikir sirul asror itu di situ perlunya untuk membuka mata hati atas kemakrifatan amal di dalam rasa. Kita ikuti semuanya itu. Dan ini wajib berlaku terhadap siapapun. Maksudnya siapapun adalah mereka man aroda ma'rifatullah. Mereka yang menginginkan hatinya sampai kepada Allah. Ini enggak bisa ditawar, harus. Dan ini sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Kahfi itu. Falya'mal amalan soleh. Lakukanlah perbuatan yang bagus. Jadi perbuatan bagus ini Bapak Ibu, yang dimaksud itu adalah perilaku hati. Perilaku hati. Sing dimaksud perilaku hati ini adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Hati berupaya untuk menghindar dan melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita lewat perkara-perkara
yang bersifatkan kesenangan dunia. Satu sisi wa yu'min billah, hati berupaya untuk mendekat, takarrub dan bertemu Allah. Dan ini harus dilakukan lewat jenengan iki setiap saat dan waktu melakukan zikir sirul asror. Di tahapan yang pertama, udah kita ikuti. Kita ikuti semuanya itu. Sebab gini Bapak Ibu. Tatkala ma'rifatul ilmu sudah panjenengan terima, ya, terus tidak masuk di dalam makrifat amal, resiko dan bahayanya adalah kita buka di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang 9. Di situ Allah menengarai dan memberikan label bagi orang-orang yang dikatakan menjual ayat Allah dan berbuat buruk terhadap Allah. Niki bahayanya di situ. Tatkala kita tidak mau meneruskan tahapan makrifat amal. Kalau yakin nek jenengan sampun menerima ajaran Allah ini, aku yakin semuanya wong jenengan wong terpilih pasti akan melangsungkan tahapan berikutnya, yaitu ma'rifatul amal. Lah, lebih pantas ayat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 9 iki diberikan mereka yang belum masuk di ranah itu, yang dikatakan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah adalah mereka ketika saat memberikan satu dakwaan itu ukurannya adalah ada tendensi. Mohon maaf ya, terlepas tendensi uang, tendensi isih pengen diwahno wong. Tendensi masih ingin dipuja orang lain. Ini termasuk menjual belikan ayat Allah. Lah, hal itu terjadi. Kalau pengalaman gak usah ngomong wong liya mawon, ngomong kula dhewe nggih ya. Segala apa yang baik itu tadi berkenaan dengan perintah, atau segala apa yang kutinggalkan berkenaan dengan larangan, mesti ada tendensi. Satu, supaya tendensi kula diganjar Allah. Loro, supaya kula ninggalke ben ora mendapatkan satu siksa. Nah, itu tendensi. Apalagi ketika saat status saya sebagai dai misalkan, elek-elek jurkam, bujur kami partai bu ya apa, jenenge jurkam. Apalagi tendensi ini ada kaitannya dengan finansial. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikatakan sebagai seorang yang menjual belikan ayat Allah. Jadi tidak harus berupa uang, boten. Menjual belikan itu. Tendensi saya biar masyhur, ngerti masyhur Pak nggih? Terkenal, mlebu YouTube rek.
Biar banyak orang yang memuja saya bahwasanya saya ini adalah tukang ngaji. Nah, kitab pula lemari Pak kurang, tak tambahi rong lemari kas, telung lemari. Dasar-dasar jadi apa bekal-bekal yang kubawa 3 lemari. Nah, ini yang dikatakan menjual belikan ayat. Lah, bahayanya kita yang sudah menerima ajaran Allah ketika diproses ma'rifatul ilmi, orang masuk lekas di ma'rifatul amal, bahaya di situ. Walaupun ngaji saya itu bernuansa tauhid, pasti terjadi anak tendensi. Iku gak iso dibujuk, Pak. Ora bisa dibujuk. Ini gak bisa kita tutupi. Keadaan hati yang seperti itu tidak bisa kita tutupi. Lah, terus bagaimana langkah berikutnya ketika saat Allah meletakkan di dalam hati kita bisa menerima ajaran Allah ini? Lakukan ma'rifatul amal. Inilah yang saya tekankan, lakukanlah 4 perkara. Sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 25-26 yang langsung terhadap Muhammad. Nah, di sini ada tahapan ma'rifatul amal itu. Pertama adalah makrifat di dalam rasa terhadap Allah. Bentuk laku niati bisa merasakan bahwasanya setiap apapun sing panjenengan hadapi, di situ selalu diawasi Allah. Dengan otomatis hati bisa merasakan itu. Kalau hati sudah masuk di ranah situ Bapak Ibu, udah kita ikuti. Kita ikuti alir Allah memperjalankan hal itu. Niki mengke sampean rasakan sendiri. Dan inilah Bapak Ibu bisa dijawab tentang masalah sholat apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa qumu lillahi qanitin ay khosyin. Nyun sewu, aturan di dalam syariah, bila mana kau ingin sholat kamu itu sesuai dengan Quran, yaitu khusyuk, kau harus tahu artinya apa yang kau baca. Dan kedua, kau harus dalam hatimu itu mengumandangkan, ada yang mengatakan mengumandangkan zikir sirri, ya. Bapak Ibu, bukannya saya setuju, tidak setuju, enggak. Saya setuju. Saya setuju akan hal ini. Tetapi kau tidak akan menemukan kenikmatan di dalam sholatmu, kekhusyuan itu apabila kau belum masuk di dalam makrifat amal. Mboten saged. Masih tetap, mohon maaf, masih tetap nafsu itu masuk di dalam hati dan ngeridu hati tentang masalah urusan apapun. Dan ini fakta. Dan ini tidak bisa dibujuk. Memang keadaan seperti ini. Apapun status kita, pasti seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau sampean iki sudah masuk ke ranah makrifat amal, di dalam makrifat amal tahapan rasa pertama, Anda pasti akan menemukan satu kenikmatan di situ. Cara wong salat iku ora gupuh mareni, ngeten lho. Biasanya awak dhewe nek salat kan ndang mari ndang barang ngoten Pak nggih. Wis, makane
wis dadi karakter kita nek salat tarawih imame iku gak cepet ngalih nggon. Ngoten Bu. Ngalih nggon. Maneh maca surat-surat iku sing dawa-dawa kaya ning Arab niku Pak. Hadis sak juz. Jadi sak trawean iku sak juz. Dibagi beberapa rakaat nang mriku. Biasane ngoten. Tetapi nek sampean hati iku masuk di dalam rasa Allah yang meliputi panjenengan kali kula lan semua pergerakan dan bacaan apapun lewat gerak-gerik napas, gerak-gerik jantung, gerak-gerik darah dan gerak-gerik ucapan, udah susah cara nafsu bisa masuk dan ngeridu hati sampean kali kula. Ini sebuah contoh mawon. Lah, itu tahapan yang kedua. Berarti makrifat pada Allah di dalam amal itu pertama lewat rasa. Berarti ketika hati bisa merasakan akan adanya hidup itu sejatinya Allah, berarti itu sudah makrifat. Tetapi ki makrifat tasih anu lho nggih. Tasih tahapan-tahapan tuh nggih. Nanti kita tarik, kita diposisikan Allah di mana ini nanti? Diposisikan di mana? Jadi kula gak perlu deteksi sampean gak perlu, jenengan dhewe sing angen-angen bahwasanya saya diletakkan Allah di mana? Makanya pembahasan Su'arul Basyirah itu letaknya di situ. Apapun yang kau hadapi, persoalan dan dimanapun kau ditempatkan Allah, hati terasa sadar dan menyadari bahwasanya semua itu hidup atau Allah yang berperan. Niki koyoke gambarane sampean sebagai penonton. Gusti Allah sebagai pelaku. Iki tahapan. Rasa itu apa tuh ya? Rasa itu. Ini bahasa Quran adalah iman. Quran mengatakan bahasa iman. Iman itu apa? Iman itu yakin dalam hati bahwasanya hidup itu hakikatnya wujudnya Allah. Tapi belum bleng, ngoten lho Pak. Percaya kita itu dasarnya dari kefahaman satu ilmu itu tadi. Akhir ilmu itu kita buktikan lewat rasa dulu. Kalau hidup itu Allah. Akhirnya ketika mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan apapun. Dalam bahasa apapun itu semuanya adalah Allah. Lah dalil endi? Kabeh wong iku mesti takok dalil lah ngoten nggih. Dalil endi dasare nek iku Allah. Ayo. Bukaan ning Quran, aku luwih dekat daripada urat leher. Ya hidup itu. Maneh Bu endi kuwi manggon, di situ ada wajahku, yaitu wajah Allah. Yaitu pemahamannya adalah hidup. Jadi tak terbatas dimanapun dan apapun persoalan. Ketika saat rasa ini sudah berjalan Bapak Ibu, Allah akan menempatkan di zona berikutnya. Makrifat amal di dalam Ainul Basyirah, bertemunya mata hatimu terhadap hidup. Kula wangsuli melih, bertemunya mata hatimu terhadap hidup.
Kalem-kalem dhisik. Ini prosesnya bagaimana? Gini Bapak Ibu. Ketika saat si salik yang jenengan kali kula melakukan suluk atau melakukan syu'arul basyirah niku. Ini dikatakan sama hal nafi isbat. Nafi isbat itu apa? Menghilangkan rasa selain daripada hidup. Menghilangkan perkara-perkara selain daripada Allah dalam hati. Niku namanya nafi. Iki tas yang dimaksud la ilaha terus isbatnya ilallah. Boleh saya katakan gitu. Inilah proses di mana panjenengan sebelum diperbolehkan masuk Baitullah, rumah Allah, masjid, proses pensucian najis di dalam diri Anda termasuk melepaskan kedua sandal. Saged diwastani ngoten. Karena yang mau sampean masuk itu Baitullah, rumah suci yang disebut musyahadah. Di situ enggak mengenal perkara najis. Di dalam masjid tidak boleh ada sandal, tidak boleh ada perkara najis. Karena itu Baitullah, rumah Allah, ibarat kata seperti itu. Dalam satu ayat Allah mengatakan tidak akan kuizinkan sampai kapanpun hamba bisa sampai padaku manakala di dalam hati ada sebiji sawi tentang syirik. Lawis berarti selama di dalam hati ada perkara selain Allah sekecil apapun, selama itu orang itu tidak bisa sampai pada Allah. Rasa niku kan tasih ono sing raos, ono sing penonton, ono sing dirasakan, ada yang pelaku lah ngoten Pak nggih. Masih ada dua toh? Masih ada dua. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ain, makrifat ain, ainul basiroh, ketemu, melihat, itu sudah tiada. Berarti kita yang disebut si salik ketika suluk untuk bertemu Allah itu kemana? Inilah proses-proses yang banyak ahli tasawuf yang disebut sufi kebingungan ada di situ. Ketika saat proses di situ sebelum sampai hakul basirah dia kebingungannya ada di situ. Letak kebingungan di mana? Satu, katanya si salik itu dikatakan makrifat Allah bisa melihat Allah, kok di situ malah si salik tidak ada itu bagaimana? Wis ben ora bingung. Manut wae. Ikuti apa Allah menterjadikan dalam kebingungan itu. Ikuti mawon. Dan ini hukumnya wajib, sampai bingung niki wajib. Mosok sih aku iki Allah, lah ngoten nggih. Makanya mengapa dibuka ilmu supaya paham itu tujuannya ben ora bingung nanti. Ben ora bingung. Menampatkan yang namanya ingsun itu bagaimana, diri bagaimana nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Termasuk langkah jenengan niki mengikuti syu'arul basirah, tujuannya adalah mendatangkan cahaya makrifat pada songko Allah di dalam hati panjenengan.
Allah sudah berkata begini, aku tidak akan menaruh cahaya di dalam hatinya hambaku manakala hatinya hambaku tidak melakukan dzikir syu'arul basyirah. Iki nek dijelaskan syu'arul basyirah, iki ditutupi kebanyakan. Bahasanya ini ngene hikam gini. Aku tidak akan menaruh cahaya makrifat ai dalam kurung warid terhadap hambaku manakala hambaku tidak melakukan dzikir. Iki ambek Syekh Ibnu Athaillah disingit sing su'arul basir makanya tak buka. Terima gak terima terserah. Tak buka supaya gamblang. Nek gak percaya ayo dibuktikan. Kalau yang dimaksud dzikir iku bil lisan, bil qalbi dan kedua-duanya itu adalah bil ismin, monggo ayo dibuktikan dengan dzikir 1 dan 2 apakah bisa hatimu kedatangan warid atau cahaya marifat Allah? Enggak akan bisa. Kecuali Anda meneruskan di dalam syu'arul basyirah, sirul asrar di dalam syu'arul basyirah. Baru di situ cahaya marifat Allah itu teko datang menempati hatimu. Kalau cahaya itu datang sekaligus saat itu, kegelapan nafi isbat terjadi. Artinya perkara selain daripada Allah di dalam hati kita, saat itu yang disebut gelap itu hilang. Berarti sinten Pak? Sing gelap nih sinten Pak? Sing rangke. Nek kita melihat dari amal kita berarti koyok-koyok usaha kita lah ngerti nih. Koyok-koyok. Satu sisi kalau kita lihat dari cahaya kayaknya cahaya yang menerangi. Nah, ini perlu panjenengan kali kula ketahui. Jenengan langsung mawon melihat hidup biar nggak kesuwen. Tak ibaratnya kata ngeten sering kalau ngomong, nek ruangan iki lampune gak murup, apapun yang terjadi walaupun panjenengan melek, nggak akan kelihatan apa yang di depan kita. Padahal meripat ini mecicil, ngerti mecicil ya? Melek diketok-ketok, mboten ketok. Itu artinya mengapa hati belum bisa ainul basyirah pada Allah, karena di dalam hati kita itu masih ada selain Allah. Bicara masalah rasa, seakan-akan kita itu sebagai penonton, Allah yang merangkai. Nah itu memang proses, masih ada duanya tadi proses. Terus kumandangkan hal itu, nanti pada akhirnya kita diletakkan di titik di mana ainul basyirah terjadi pada diri jenengan. Nah, terus ainul basyirah itu zona kita sudah masuk, itu tandanya gimana? Tandanya yang pertama, antara yang dirasakan dan yang merasakan itu sudah tidak ada. Wis gak ono jenenge Allah, gak ono. Nggak ada namanya salik, sudah nggak ada. Cara bahasa melihat, tidak ada nama yang melihat, yang dilihat, mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus diarani apa? Itulah yang dimaksud orang yang makrifat pada Allah. Bukan orangnya yang makrifat itu. Coba Pak, jenengan umpama ngilu mengkaca, sing sampean lihat iku wajah sampean piyambak apa wajahnya orang Pak? Wajah sampean piyambak toh. Iku maksude yang melihat Allah itu Allah sendiri. Inilah yang ku maksud ainul basyirah, melihatnya mata hati terhadap hidup.
Bukan syu'arul basirah lagi, sudah kita tinggal itu, sudah kita tinggal. Yang kedua tandanya di dalam hati panjenengan selalu muncul aku urip. Aku urip itu dudu aku urip maksudnya makhluk hidup dihidupi, bukan. Muncul ketuhanan. Niki lho sing tak maksud tajalli niku. Wis nek kaya ngeten makanya akhirnya ditutup ambek Gusti Allah kemakrifatan itu di dalam hakul basirah. Hakul basirah itu sing piye? Sudah tidak ragu. Kalau hidup iku umpama ditarik ke belakang lagi. Hati sampean wis ora ragu yen urip itu sejatine wujude Allah. Allah iku sebuah nama yang memiliki wujud nama Allah adalah hidup. Yang hidup itu laisa kamislihi sayun. Niki tahapan tingkatan makrifat pada si salik kados mekaten. Padha karo ngene, Pak. Engko nek wis lampune iki dipetek jret, saknalika seketika namanya kegelapan itu hilang, akhirnya nyotolah apa yang ada di depan jenengan. Kados kacamata ngeten. Mesti sampai niki gak iso atine ku diridu oleh nafsu mengatakan iku duduk kacamata. Iku lupis. Gak iso Pak Ati mengatakan lupis. Satu titik yang kulihat ini kacamata. Iki gambaran loh Pak, ini gambaran. Artinya kalau jenengan sudah didudukno Allah ning ainul basiro pasti ngomong hidup itu. Yo aku iki Allah. Terus ditarik ke belakang. Sampeyan gak iso mengatakan bahwasanya kucing urip sebab diuripi Allah, gak iso. Bahasa kucing itu wis ilang. Hidup yang ada di seluruh jagat termasuk jagatnya awake dhewe, jagat luar dirinya sendiri, tetap sampai mengatakan semuanya Allah. Paham maksud kula Pak nggih? Lah, posisi kita diletakkan di mana oleh Allah? Kalau sudah sampai hakul basirah niki, secara otomatis Allah memetak-metak tingkatan makrifat seseorang itu. Kalau sudah masuk di musyahadah, Allah akan memetak 3 petak orang tersebut. Udah, ini kekasih Allah sudah. Ini sudah menjadi kekasih Allah. Sebagaimana telah dikatakan oleh Allah, inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati panjenengan ketika saat syu'ar melaku nang ain, iku ora wedi iki tempone kurang 3 wulan aku nglunasi utang is gak ono sing tak dol iki njagakno tanah tak dol iki. Janjiku dhisik, janjiku dahulu wis kekurangane DP iki tak tambah iki lunas. Sampai sekarang belum terjual. Lah bingung Pak nggih. Lah mereka yang sudah di titik ainul basirah mboten bingung. La khauf wala tahzan. Tidak ada rasa khawatir dan ketakutan tatkala deadline jatuh tempo akan datang. Mengapa dia tidak takut? Mengapa dia tidak khawatir? Dia sudah tahu semua yang berperan adalah Allah. Ya niku Pak tawakal itu. Sebetulnya itu temeriku. Lah kita ketika kemakrifatan itu belum diletakkan di ainul basirah, gak iso Pak. Ngomong tawakal itu isi omong black. Ngerti omong black apa ini? Wis aku pasrah nang Allah, kabeh apa sing berlakuku
Wong ketepatan kula sebagai petani, Pak. Wis apa jare Gusti Allah tandur aku engko ngunduh pirang pintal, pirang ton, wis wallah. Nggih. Nek durung ainul basirah, Pak. Kula mastani ngomong black. Iya. Nggih nek pas dilungguhno iki mang sesuai dengan bondone. Umume wong iku 1 hektar oleh 10 ton. Nggih nek pas oleh 10 ton ati saged longgar. Lah ngoten iki Pak nggih. Coba nek teng mriku mung oleh 1 kilo. Wis tah, nek ati belum sampai tingkatan makrifat ainul basiro, ati ta sing ngru. Siapapun kita. Ati niki sik ngrunjal, ati sik ada rasa kecewa, rasa getun, rasa piye ngoten lho. Sing rasa wis tah ora penak ngoten. Makanya dikatakan oleh Allah, ala inna auliya la khaufun, ada la nafi itu mriku. Dia tidak akan ada rasa takut dan khawatir apa yang akan terjadi di depan. Termasuk kematian. Allah ya Karim. Di situ Pak ya. Jadi mengapa Allah menggolongkan panjenengan sebagai kekasihnya? Karena panjenengan melalui beberapa tahap temriki. Wis. Ketika sudah di ainul basirah, Gusti Allah memetak-metak kekasihnya itu menjadi 3 petak. Menjadi 3 petak. Petaan pertama di musyahadah jenengan iki dalam 1 hari 1 malam. Kemakrifatan hati duduk di ainul basirah iku mung sedikit. Mung sedikit. Gampangane cara orang berjalan itu belum pakai pesawat. Nah, si pedau klik. Nah, hati nyampe rada suwi. Itu gampang dimaksud antara hati makrifat pada Allah dengan hati makrifat terhadap selain Allah. Itu lebih besar makrifati hati terhadap selain Allah. Dan ini wajib berlaku terhadap siapapun. Karena ini bentuk hadis Rasulullah yang mengatakan besok itu umatku perang sing paling abot merangi nafsunya sendiri. Wis. Petaan kedua disebut fanaul fana atau musyahadatul kamil. Artinya kebalikan dari yang musyahadatul fana tadi. Apa? Umpama dipetung di total 1 hari 1 malam 24 jam, lebih didominasi hatinya makrifat pada Allah. 2 golongan ini Bapak Ibu disebut makom mahfud. Perasa kau ketok spidol nggih ya? Tingkatan makrifat pada Allah. 1 ilmu, 2 amal. Amal terbagi menjadi 3, yaitu su'arul basirah. Kedua ain. Ketiga hak. Kalau sudah di ain, di sini terbagi menjadi 3, fana, 2 kamil, 3 bako. 1 dan 2 ini disebut makom mahfud.
mahfud. Yang ini adalah makom maksum. Niki skemane makrifat pada Allah. Kalau sudah melangkah ke bako, musyahadat bako, sebut makom maksum niku, hati sampean iki umpama satu hari satu malam, nggak ada sedetik pun hati itu tidak makrifat pada Allah. Ini yang kami sebut sebagai tajalli mutlak. Terus kita diposisikan Allah, hati ini di mana? Di mana? Lah inilah perlunya mengapa di dalam segi makrifat ilmu amal yang terakhir ditutup istiqomah. Istiqomah artinya pergunakanlah seluruh aktivitas apapun sebagai media, lahan, lapangan hatimu bertemu Allah. Sebab Allah setiap hari itu selalu memberikan bermacam-macam aktivitas. Dengan keistiqomahan hati sampean iku mang berzikir Bapak Ibu, secara teori mengatakan itulah naiknya kelas dari syu'ar ke ain, ya, fana ke kamil, kamil ke bako. Secara teori loh nggih, secara teori. Logikane ngene. Orang akan mahir menguasai skill bola manakala orang itu setiap saat dan waktu selalu memegang bola. Orang itu akan mahir mengendalikan sepeda motor GP manakala setiap saat dan waktu dia memegang sepedanya itu. Sampeyan kenal Rossi ya Pak? Rossi saking Itali, ya Itali. Juara bolak-balik pembalap GP niku sepeda motor. Niku anggit sampean bendino gak nyekel sepeda ngono. Tiap saat dan waktu mencari bagaimana mengendalikan sepeda itu dengan benar. Jadi teori ilmu sudah dikasihkan gurunya, prakteke nok lapangan laku dia selalu. Ngilmu sudah dikasihkan Allah lewat ajaran dinul haq ini. Bagaimana caranya hati sampan bisa mengendalikan kuda di dalam diri panjenengan yang disebut nafsu. Setiap saat dan waktu kau selalu bersamanya, dan bagaimana cara panjenengan mencari kelemahan titik dari nafsu itu lewat zikir itu, maka tidak heran kalau panjenengan iku mau mahir dalam mengendalikan hawa nafsu. Secara teori berarti letak naiknya pangkat dari syu'ar ke ain ke hak di dalam fana kamil bako, letaknya ada di istiqomah. Makanya ini hikam diomongke, nek tondo-tondo atimu durung merasakan bahwasanya hidup itu Allah, dikatakan ya sing sering awakmu riyadoh ambek zikir ar-riyadoti wal adhkari. Zikir selalu istiqomahno nang nggone atimu, riyadohmu prihatinmu juga begitu. Wis, tapi iki dibantah ambek Allah.
Bantai apa? Heta, aku ngelih awakmu dari syu'ar ke ain ke hak, terus masuk di dalam musyahadah fana kamil bakora sebab krono istiqomahmu. Dibantah Allah ngono. Niki nek mboten bingung. Kebanyakan itu bingung, Pak. Lu kok iso? Ngene, Pak, maksudnya Allah ngene. Kita diberi pelajaran Allah yang paling berharga. Pelajaran bantai Allah iku supaya ketika saat jenengan laku zikir niki dengan proses berbagai proses, jail cepat lekas menghilangkan yen yang berlaku itu kita. Paham maksudku lah? Sebab selama kita masih mengakui kalau kita yang berzikir, kalau kita yang bermunajat, selama itu telea. Nek kita itu bisa makrifat Allah. Benar sakit. Makanya zikir yang nomor 3 setelah Sirul Asrar mengapa ditutup fanaud zikri supaya ngilangno rumangsa yen awake sing zikir. Jelas Pak? Wis. Mengapa pada hari ini kami kokohkan pada pembahasan tingkatan makrifat? Karena jenengan iki sudah masuk ke ranah situ. Karena jenengan dimasukkan Allah di dalam satu ayat, ala inna aulia. Eling-eling sesungguhnya kekasih Allah itu la khauf. Orang duweni ati rasa khawatir utawa takut terhadap selain Allah. Mangke akhirnya gerabak ning awake dewi-dewi. Oh, aku sih didelegasi Allah ning kene, delegasi Allah ning kene. Terus mentok-mentoke Pak nggih. Mentok-mentoke jenengan kalih kula diseleh fana dzikri niku tergantung kita ada di mana antara fana kamil bakok. Letak titik di musyahadah ini Bapak. Yen ati sampean iku wis gak ono pengakuan selain ingsun Allah. Jadi benar Al-Khalaq ketika beliau mengatakan ana al-haq, saya kebenaran, saya Allah. Al-Khalaq itu ya. Bahkan di situ juga mereka beliau Syekh Ibnu Athaillah merilis dari kalimatnya Al-Khalaq itu bahasanya gini. La fi jubati ilallah. Ning jero sarungku iki ora ana sapa-sapa kejaba Allah. Lah, jenengan tidak akan bingung nek wis ana ainul basira. Mboten bingung wis. Merga ning kono wis gak ana liya. Jenengan sik ana syu'arul basira sik bingung. Masalahnya proses pembersihan kotoran hati masih berlangsung. Masih ada dua, ada yang merasa, ada penonton, ada yang dirasa, ada si peran yang berperan. Dan inilah Bapak Ibu tahapan-tahapan makrifat itu di situ. Dan semuanya gak kena dipaidu. Jenengan misalnya wis ono nggone sudah ada ditaruh Allah nggone hakul basyirah. Jenengan gak iso nyalahno mereka yang masih ada di syu'arul basyirah. Paling tidak sampai memberikan motivasi. Munggah terus, munggah terus, munggah terus. Begitu juga mereka-mereka yang sudah ditaruh Allah di makrifat ilmu.
Berarti dia sudah menempati hukum hakikat. Sebatas ilmu, gak iso. Gak boleh kita itu menyalahkan mereka yang ada di syariat thariqah saja. Karena mereka kelasnya beda-beda. Cuman dalam pengertian hidup, prinsip itu gak sama. Dan ini proses Pak ya. Dan proses. Yes, kita doakan aja mereka-mereka yang masih ada di syariat thariqah itu hatinya menerima ajaran Allah ini. Akhirnya munggah. Terutama orang dekat kita. Termasuk anak dan istri. Itu bentuk ku anfusakum wa ahlikum roh. Wis wajib sampai untuk unu. Si kula takon, Bu, jenengan sing sampean enteni sangka dene anak iku apa? Mboten enten. Gak mungkin jenengan iki nek wis duduk di sini menanti balasan anak dari urusan dunia mboten enten. Paling tidak sampean bagaimana menciptakan menjadi anak betul-betul solih dan solih. Namun teng mriku tok. Ya apa sekiranya anak kenal nang Allah? Hanya di situ. Jenengan kalau betul-betul hati sudah duduk di ainul basyirah atau hakul basyirah, gak ono pengharapan terhadap anak ben dadi wong pangkat, anak dadi wong sugih, anak dadi wong sing sukses dunyane gak ono. Hanya satu sing sampean harapkan terhadap orang dekat kita, sadarnya hati untuk mengenal kepada Allah. Namun itu. Dan ini yang diajarkan oleh Luqman terhadap anak-anaknya, termasuk Nabi Ibrahim. La ta'budu ma ta'budu apa sing kok sembah nak sakwise aku engko mati. Sembriku. Apa nak sing kok sembah sakwise aku gak ono iku engko. Ono kono. Mata buduna mimbati. Apa nak sing kok sembah sakwise aku mati. Saiki dibalik. Mata kuluna mimbati. Apa nak sing kok badop sakwise aku mati. Mereka bapak iki mang ahli bisnis. Subhanallah. Wis kita budayakan mendidik anak untuk mengenalkan kepada Allah. Ya kita doakan aja lah. Kalau kita misalkan mohon maaf kita tuturi macam-macam kok yo sik mbantah. Ya udah kita serahkan pada Allah. Syariatnya kita doakan semoga lekas diberikan hidayah untuk menerima ajaran Allah ini. Wis, kita kembali kepada materi tahapan makrifat pada Allah. Sekarang kita dititikkan di mana? Sebab nyun sewu. Nek kita ndak langsung, ndak cepat-cepat lenggah teng mriku di situ. Kita dihadapkan ayat yang berikutnya tadi surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang 9. Di samping kita ditengarai oleh Allah sebagai penjual ayat Allah. Kita dihitopi sebagai orang yang menahan atau menghalang-halangi orang lain fisabilillah menuju jalan Allah. Nyun sewu Pak. Sing gedhingi sampean kali kula niki kaum Bu. Banyak orang yang tidak senang tatkala ajaran ini disampaikan. Banyak Pak. Dan mereka yang tidak menginginkan justru, mohon maaf, potongannya kados kula misalnya. Yang ngalim ilmu syariat tapi kuceluk ilmu hakikat. Niku. Paling tidak suka. Mboten suka.
Bahkan dalam banyak makalah dikatakan mereka-mereka disebut sebagai ahli kitab itu menyesatkan kita dalam ajaran ini. Ya udah, kita maklumi karena mereka belum mengerti. Gak usah kita bantah, gak usah kita debat, gak usah kita saling mempertahankan diri. Kata Allah, walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum. Udah itu aja. Titik terakhir wis. Terus dia Pak nih Pak, wong ketatap jaga ning ketika saat berjalan wong mripate ra ketok. Saged sampean salah nih ngoten niku. Hah? Mboten saged. Bisanya kita memaklumi karena matanya buta. Ngapunten, Bu, jenengan nanti dadi lari nem nggih. Bapak juga begitu. Tatkala kita sudah mencintai seorang wanita atau laki-laki, coba. Lebih berharga mana di dalam hati kita yang mencintai itu antara yang kita cintai dengan orang tua? Ayo ngomong. Ayo. Jelas kita lebih menghargai mereka yang kita cinta. Nanti ngoten aja dengan. Wong tua ngandani ora kenek, wis ta ora kenek. Karena kita terbuai dengan cinta di dalam hati kita. Gak iso, Pak. Iku jenenge cinta buta. Wis dikandani. Arek iki ngono. 21. Sing ngandani nyuwun sewu, ya bapakne, ya makne, ya tanggane, orang dekat dia. Tapi berhubung jari billboard cinta itu tai kucing rasa wis gak iso, Pak. Kita sebagai seorang suami, punya anak, punya istri, di tengah jalan lah kok ndelalah. Dihadapkanlah hati mencintai seseorang. Kandhanono kaya apa? Bojone wong idek gak iso. Ngomongi ya wis tak putus. Ini tak blokir anu niku tak hapus telek ah. Burine iku ana simpenan nomor liya. Loh, dan meniku yo ora iso dipaido yo an yo. Tapi kita biarkan aja, Bu. Engko nek wis pegel lak ya leren, nek wis entek bandane ya ditinggal sampai 21. Wong gak ono sing disesep ae kok ya. Kok pegel-pegel dhewe, kalah bentek. Wis Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wis coba. Jadi kita memberikan fatwa kok ya tetap ora digatekke, ya wis terakhir kita doakan semoga orang dekat kita estu hatinya terbuka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namung ngoten tok. Wis niki wau wonten salah satu jamaah yang ngintun bahasa Indonesia napa, Pak? Ingin dikirimi doa ahlinya ingkang sampun sumarih yang sudah meninggal dunia keleresan ngekoli. Jadi teng mriki jenengan diaturi supadoso kirim doa Fatihah. Cuman ngeten Pak, sadurunge ngomong kirim doa perlu kami sampaikan. Berhubung jenengan sudah memahami bagaimana tata cara kita berdoa, kirim doa. Jadi di situ ada doa yang tidak sampai, ada doa yang sampai. Doa yang sampai adalah doa tatkala doa itu yang menyampaikan itu Allah sendiri. Artinya walaupun membaca Fatihah atau ayat-ayat yang lain, walaupun harapannya barangkali ada kesalahan di ngapura Allah,
ada dosa di sepuro, terus dilebeteken datang rahmati. Awal berangkat koyok ngoten, nanging ketika saat berjalannya doa, saya minta ojo rumangsa jenengan ingkang lelampah. Ngoten nggih? Jadi justru sak mampu hati sampean untuk melakukan tajalli, walaupun itu bisanya hanya berapa detik. Paham nggih maksud kula? Lah, niki tata cara berdoa di dalam hukum hakikat kados ngoten. Jadi tujuannya orang kirim niku kan tutuk, lha niku to nggih. Tutuk ambek sing dituju. Lah, herannya mereka manusia itu tidak memperhatikan etika. Etika secara syar'i sudah kita lakukan. Cuman etika secara hakiki ini yang jarang mereka lakukan. Sehingga mengapa doa itu diganjel, akhirnya muncul lagu-lagu ben malam Jum'ah ahli kubur podo mulih nang omah. Lah ngono nggih. Kok enak mulih? Ngapunten. Iki tabrakan ambek ayat yang mengatakan bahwasanya alam barzah niku alam tertutup. Kayak dene plembungan ngoten Pak. Ning kono ya ora iso nang donya, mulih nang donya. Ning kono ora iso ning akhirat, ning surga sebabnya dina kiamat durung terjadi. Kok iso ana lagu kaya ngono? Liku jane ki lho nggih, setuju ya gak setuju. Setujune untuk nggugah anak putu ben kirim donga. Lah ngoten nggih. Mun gak kirim donga diparani. Nek malam Jumat padha mulai kabeh sepi Pak nang ngene kuburan iki. Wis. Lah, gak setuju kula akhlak ilahiyah gak dilakokno pisan. Jadi mohon maaf iki sebagai motivasi mawon, akhlak secara syariah iku ya kita lakukan, lebih-lebih secara hakikiyah. Istimaiyah syariat kita lakukan, ilahiyah secara hakikiyah ya kita lakukan. Nek wis ana kuno berarti sing ngirim sapa? Berarti nek umpama angsal kula omong sing ngirim Gusti Allah. Berarti muncul sifat jais ndugi anak awaladun sholihun niku wonten mriku. Bukan perkaranya anak itu bisa bantu nulung wong tua mboten saged. Bukan, iku bahasa syariat wis bener ngoten niku. Cuman hakikianya yang memberikan rahmat, yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolong cuman Allah. Bahasa syariat mengatakan wis maca sholawat sing akeh sok kuwi oleh syafaat Rasulullah. Lah, iku gak apa-apa syariate. Cuman hakikate Muhammad itu nggak mempunyai syafaat bisa menolong terhadap siapapun. Berarti yang menolong siapa? Allah. Nah cara Quran ini ada. Semua tidak akan bisa menolong pada dirinya. Yang memberi pertolongan itu hanyalah Allah. Hubitot a'maluhum wa malahum min nasirin. Wa malahum min nasirin. Tidak ada pertolongan di situ kecuali pertolongan Allah. Biar itu bisa diterima sifat basaria kita, nyun sewu. Aku ngelak tak ngombe, berarti ngombe kudu ditekakno wedang kopi. Lah, ngene lho. Iki syariate. Terus dikembalikan yang hakikate, sapa sing ngilangi ngelak? Lah, itu etika. Paham nggih maksud kula? Nggih, monggo. Sebelum kita tutup, kita kirim doa dulu terhadap arwah ingkang sampun ditulis di sini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbati wa ali baitihi. Summa ila jamil anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada was sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin. Khususan jami arwah Hajah Jahroh, Wahajah Sa'diyah, Wahajah Aminatun, Wahajah Maimunah.
ghafarallahu lahum min dambihim taqaddama au ta'akhkhara wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula nyuwun tangleteng ayat Al-Qur'an menika wonten larangan janganlah menjual ayat Allah. Niki hakikate dos pundi? Pun wonten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kau menjual ayat Allah. Ini makna mutasyabihat, karepe ayat asline piye? Aslinya bagaimana? Ayat itu apa? Ayat itu tanda. Nandani apa? Nandani sesuatu. Sesuatu itu ada dua. Isinya larangan dengan perintah. Ketika saat munculnya wajib ngandani berdasarkan ayat yang disampaikan, dikatakan menjual adalah tatkala di hati ada tendensi, ada maksud terselubung. Apa maksud terselubung? Macam-macam. Halus Pak. Masya Allah. Halus. Wis terlepas dari finansial. Ben wong sing ngandani iku nganggep aku lebih tinggi derajate daripada orang lain. Ben wong iku nganggep aku luwih apik. Ben wong iku nganggep aku guru sing kudu digugulan. Loh, ada tendensi. Makanya awas dengan iktimat, nafsu iktimat. Gila dengan pujaan supaya aku dipuja wong iku. Jadi aku tak daden-daden dadi wong sing koyok luwih apik katimbang mereka. Loh, itu berarti ada tendensi. Iki termasuk menjual belikan ayat. Menjual belikan ayat. Aku gak ngomong masalah finansial loh Pak. Apalagi lah ya. Apalagi ada tendensi finansial. Kang tadi guru pirang tahun Kang nanti PK. Wush 10 tahun. Bayarannya wush gede. Wong guys sambian tok kayak tambah-tambahan. Ya gak cukup lah niku tak gawe ngingoni anak bojoku. Loh. Tendensi ta? Hati-hati. Hati-hati. Intinya nak simpul no mulai kasar sampai halus.
Kalau hatiku merasa bahwasanya aku mukhlason yang aweh tausiah, berarti iki tenden wis menjual belikan. Wis paham? Lah dikatakan tidak menjual belikan piye? Los. Ngerti los? Los lah enak ta Bu ya? Gak antep gak apa, sepeda nek los niku lho. Pancalan yo enteng. Gak melaku sepeda itu iya jane asli gak melaku awak dhewe sing melaku Gusti. Lho enak teman. Dilos nih. Lah inilah Pak yang kami maksud, manusia tergolong menjadi dua. Satu, golongan ati duduk di takholi, golongan ati duduk di tajal. Jelas Pak nggih? Lah, yang dikatakan menjual belikan ayat yaitu tadi. Baik kasar maupun halus dikatakan menjual belikan manakala hati ini duduk di takholi. Wis titik. Tidak menjual belikan dikatakan hati duduk di tajal. Berarti tak simpul ke manungso sedaya iki sampailah hatimu pada tingkatan tajalli, tingkatan ma'rifat Allah. Nek wis tingkatan ma'rifat Allah wis hatine wis duduk manungsone wis sang berlaku tidak ada sudah. Iki lho maksude wonten mriku. Cuman kebanyakan ikut diterjemahkan dalam bahasa muhakamah saja. Secara syariat saja menjual belikan yang ini lek awakmu ngaji ojo arep-arep bayarane. Ojo krana bisa roe utawa amplopane ojo. Sing diarep nak ngono ndak arai. Padahal nyun sewu ati pengen digungno wong, masyhurno wong iki termasuk tendensi dan ini juga dikatakan menjual belikan. Jelas nggih? Wis mangkane ayat per ayat iku kalau kita gali tenan baik secara syariatnya ketemu secara hakikatnya luar biasa. Makane apa dalam satu ayat di situ didhawuhke kelompok nowe wong kafir Quraisy kongon gawe satu kalimat ayat saja iso asim bandingi kelompok no ahli-ahli fikir, ahli pikir, ahli opo ae wong kafir Quraisy kongon gawe satu ayat saja yang bisa menyamai dan menandingi ayat Allah. Ternyata tidak ada yang bisa. Karena apa? Karena di situ telah bernuansa mutasabihat itu. Nek wong golek kalimah ngene gampang. Aku turu kebon, lah wis kalimah toh. Cuman untuk ranah ke makrifat iku susah. Nggih, wonten melih monggo.